Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di surat yang terakhir di juz 29, yaitu pada surat Al-Mursalat. Sesuai dengan ayat yang pertama, yaitu wal mursalati urfa. Surat ini seperti yang disampaikan oleh kebanyakan para ahli tafsir, bahwa surat ini turun di Makkah atau yang dikenal dengan periode Makkiyah, yaitu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, apa isi ayat surat ini sebetulnya? Surat ini berkaitan dengan masalah iman terhadap hari akhir. Jadi surat ini berkaitan dengan iman terhadap hari akhir, yaitu hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di tempat yang dikenal dengan nama Al-Mahsyar. Kemudian manusia akan dihisab sesuai dengan amalnya. Pada surat Al-Insan, di akhir ayat itu bicara tentang, di surat Al-Insan di akhirnya bicara tentang mereka yang mendustakan hari kiamat ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat ini sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang tidak mempercayainya, dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kekuasaannya di alam semesta ini. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan alam semesta ini, sebagaimana Allah pula yang menghidupkan hati-hati orang yang beriman dengan wahyu dan diutusnya seorang Rasul. Imam Al-Bukhari mengatakan, tujuan dari surat ini, kata beliau, adalah maksuduha ad-dalalatu ala akhiril insan, yaitu bicara tentang akhir dari kehidupan manusia. Min ithabati syakirina bin na'im, memberikan pahala bagi mereka-mereka yang bersyukur dengan kenikmatan. Wa isabatil kafirina bi'adzabil jahim, dan memberikan, menempatkan orang-orang kafir dalam azab neraka jahannam. Fi yaumil fasl, yaitu pada hari hisab. Ba'da jam'il ajsad wa ihya'il ibad, setelah tubuh-tubuh manusia dikumpulkan kembali, dan setelah semua manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da tayyi hadzal wujud wa taghyir al-alamil ma'hud, kata beliau, setelah alam semesta ini dilipat dan setelah perubahan terjadi pada alam semesta, dan seterusnya. Jadi ini, surat ini bicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, di mana orang yang beriman akan mendapatkan pahalanya, yaitu surga. Dan orang kafir, orang musyrik, dan orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, orang munafik, akan mendapatkan balasannya, yaitu azab dari neraka jahannam.
Allah menyebutkan ini ingin menjelaskan kepada mereka-mereka yang mendustakannya bahwa hari akhir itu memang terjadi. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Lalu Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaan dan kebesarannya dari awal surat. Kita lihat pada ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Al mursalat yaitu yang diutus, yang dikirim. Al mursal, sesuatu yang dikirim. Ya, sesuatu yang diutus atau yang dikirim, jamaah. Makna al mursal. Al-mursalat berarti banyak yang dikirim itu. Urfa yaitu urfa, ada beberapa pendapat para ulama. Urfa dikirimnya dengan cara yang benar atau dikirimnya sedikit demi sedikit. Al-asifat yaitu sesuatu yang berhembus atau sesuatu yang datang dengan sangat kencang. An-nasyirat, nashra, yaitu sesuatu yang disebarkan dengan penyebaran yang begitu luas. Fal-fariqati farqa, berasal dari kata al-farq, yaitu sesuatu yang memisah. Apa yang dimaksud ini semua, jemaah? Saya hanya menjelaskan makna bahasa Arabnya doang. Apa maksud ini semuanya? Ya, fal mursalati urfa. Di sini para ulama tafsir berbeda pandangan dalam menjelaskan makna dari ayat-ayat ini. Ya, yang jelas ini adalah sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa? Makhluknya. Ya, Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Seperti yang kita dapati pada juz 30 cukup banyak sekali di situ. Ya, was-sama'i wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili wal fajri dan seterusnya. Ini kan wal asri, ini adalah sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Maka ini boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan apa yang dikehendaki. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Dan itu termasuk kabirah, dosa besar. Bahkan dikategorikan termasuk syirik yang kecil. Jadi nggak boleh kita bersumpah demi ibuku, demi ayahku, demi apa gitu, demi Rasulullah, nggak boleh. Ya. Karena sumpah itu menunjukkan pengagungan, ya, penyanjungan. Berarti kalau dia bersumpah dengan sesama manusia, berarti dia mengagungkan, menyanjung dia. Maka inilah letak kesyirikan. Adapun Allah, maka Allah berhak untuk melakukan apa yang dikehendaki. La yus'al amma yaf'al. Tidak boleh Allah itu ditanya apa yang dia perbuat. Justru kita yang akan ditanya dengan apa yang kita perbuat. Sumpah atas sesuatu, makhluknya. Atas apa Allah bersumpah? Ya makhluknya. Berkaitan dengan apa? Nah itulah yang akan disebutkan. Jadi ada sumpah berarti keterkaitan sumpah dengan apa? Mama Anda demi Allah. Ya kenapa Anda bersumpah? Kan mesti ada sesuatu yang menjadikan Anda bersumpah. Nah ini kaitannya apa sumpah ini? Nah, gak ada orang tiba-tiba ngomong gini, demi Allah. Ya, kenapa lu? Ya demi Allah aja. Nggak mungkin kan jemaah. Mesti ada apa? Nah kalau dalam bahasa Arab namanya jawabul qasam. Ya, kaitannya apa? Demi Allah ya mesti ada kelanjutan. Itulah jawaban dari sumpah Anda.
Begitu pula ini, apa keterkaitan sumpah ini? Nah, nanti kita akan sebutkan. Lalu apa maksud dari sumpah-sumpah ini? Kalau tadi hanya makna secara bahasa. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat menjelaskan tentang makna dari ini semuanya. Wal mursalat, kalau bahasa tadi apa? Yang diutus, yang dikirim. Ini maknanya ini yang dikirim. Wal mursalat, ini yang dikirim jamaah. Jadi begitu banyak penjelasan para ulama, saya juga puyeng melihat penjelasan begini jamaah. Saya berusaha bikin rangkuman tadi, biar mudah saya menjelaskan kepada Anda. Yang dikirim, apa yang dimaksud di sini? Ada dua pandangan para ulama berkaitan dengan al-mursalat sini. Yang pertama, ini adalah angin. Apa urusannya? Allahu Akbar. Jadi al-mursalat di sini adalah angin. Penjelasan para ulama. Siapa mereka? Dari kalangan tak sahabat sampai kalangan tabi'in. Wal mursalat berarti apa? Demi angin-angin. Urfa artinya angin ini datangnya enggak sekaligus selesai gitu, enggak. Tapi ini angin ini datang, kemudian angin yang tahap kedua datang, terus datang lagi, begitu. Urfa namanya. Jadi angin yang datangnya apa? Berangsur-angsur. Wal mursalati urfa, yaitu angin-angin yang berhembus secara berangsur-angsur. Urfa. Al-urfu itu sesuatu yang datang berangsur-angsur katanya. Jadi nggak sekali anginnya itu. Menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lah yang mengendalikan dan yang mengatur apa? Alam semesta. Sampai angin pun Allah yang mengatur dan mengendalikannya. Berarti di balik angin ini, di balik ketentuan Allah, pasti ada rahmat. Dan juga bisa berupa apa? Azab dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Angin bisa mendatangkan rahmat dan angin bisa menjadi azab seperti yang terjadi pada apa? Kaum-kaum dulu. Allah azab dan Allah hancurkan mereka dengan apa? Dengan angin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-mursalat di sini adalah malaikat. Ya. Ini adalah malaikat jamaah. Ini sebetulnya nggak bisa ditulis, ini cuman anak yang maksa. Gitulah kira-kira. Jadi wal mursalati urfa, yaitu para malaikat. Urfa berarti urfa di sini apa maknanya? Ada dua makna di sini. Wallah. Beginilah tafsir jemaah. Al-urfu ada yang mengatakan urf ini adalah kebaikan. Berarti para malaikat yang diutus oleh Allah dengan apa? Membawa kebaikan. Membawa perintah. Kalau Jibril membawa perintah dan membawa larangan. Dan malaikat-malaikat yang lain akan datang dengan membawa kebaikan pasti. Hikmah, perintah dari Allah. Ada malaikat yang datang untuk mengatur angin, mengatur hujan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mencatat amal perbuatan kita.
Ada malaikat yang tugasnya jaga, ngawal orang beriman. Ada malaikat yang tugasnya menemani orang-orang yang berbuat baik. Dan seterusnya jemaah. Jadi wal mursalati urfa adalah para malaikat yang diutus untuk membawa al-urf kebaikan. Makna yang kedua, al-urf adalah malaikat yang datang silih berganti. Jadi kayak angin tadi datangnya apa? Berangsur-angsur. Begitu pula ada malaikat yang datangnya berangsur-angsur. Seperti dalam hadis yang sering kalian dengar, ada malaikat yang tugasnya di pagi, ada malaikat yang tugasnya di malam hari. Pergantiannya kapan? Waktu asar sama waktu subuh. Jadi ada 2 shift kayaknya, 2 shift pagi dan shift malam ini. Silih berganti. Untuk apa? Ya untuk menjaga, melihat, mencatat orang-orang yang beriman. Kalau nyatat, ya mencatat semua perbuatan manusia. Ini makna ayat yang pertama. Berarti dari sini menunjukkan apa? Ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata angin ini ada tidak dengan sendiri. Ya. Angin ada karena Allah yang mengatur. Angin ada bukan karena fenomena alam. Seperti yang banyak dipelajari di pelajaran IPA, sains. Seolah-olah itu terjadi karena fenomena alam. Tidak, itu Allah yang menciptakan. Berarti inilah pelajaran tauhid rububiyah. Kemudian Allah yang menciptakan semua. Malaikat juga Allah yang menciptakan. Dengan tubuhnya yang begitu besar. Allah pula yang menciptakan. Jika malaikat aja ada yang bersayap 600. Ada yang bersayap di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Ada yang punya sayap cuma 1. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini ciptaannya, lalu bagaimana dengan Khaliqnya? Berarti penciptanya adalah pencipta yang maha besar dan maha mulia, maha agung. Lalu bagaimana dengan kita? Berarti kita ini ternyata cuman kena angin aja masuk angin kita jamaah. Ada bikin angin sakit ini, ada sakit ini. Berarti kita ini kecil, lemah dibanding dengan inilah tauhid, nilai besar jamaah. Ya, makanya di sini banyak mengandung akhlak. Makanya dari situ apa? Kewajiban kita adalah mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, gantungkan semua urusan kita hanya kepada, jangan kepada sama-sama manusia. Kemudian jadi manusia berarti kita ini rendah, hina di hadapan Allah, kecil dibanding dengan makhluk yang lain, maka jangan jadi manusia yang sombong dan sebagainya. Kemudian fal'asifati asfa. Apa makna fal'asifat? Al-asfu, makanya kebanyakan para ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan fal'asifati, asfa ini yaitu angin. Angin. Kenapa kata al-asfu dalam bahasa Arab, asfa, itu adalah angin yang berhembus kencang. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ini semua maknanya angin. Ibnu Katsir bilang ini angin semua ini. Wan nasyirati nasra, ini angin. Ini juga angin ini. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ini angin. Jadi fal'asifati asfa berarti angin yang berhembus dengan asfa, dengan sangat kencang sekali.
Kalau dikaitkan dengan yang di atas, berarti angin yang berhembus sangat kencang ini datangnya apa? Berangsur-angsur. Udah kencang datangnya berangsur-angsur lagi. Ya, kita yang bertiup pelan-pelan aja masuk angin, kena flu apalah. Ini sekali lagi menunjukkan apa tadi? Keagungan Allah, tauhid, kebesaran Allah. Kita ini kecil, nggak ada apa-apanya. Wan nasyirati nasra. An-nasyru berarti di sini apa? Angin juga. Yang maknanya nasyir ini menyebar. Berarti wan nasyirati nasra adalah angin-angin yang disebar oleh Allah di beberapa penjuru-penjuru. Jadi angin yang disebar di beberapa penjuru. Ada yang mengatakan an-nasyirat di sini adalah hujan yang disebar oleh Allah di beberapa posisi tempat. Wan nasyirati nasyra. Jadi angin, kalau bahasa para ulama begini, nasyru as-sahabi fil ajwa. As-sahab itu awan. Jadi Allah yang menyebar awan ke beberapa sudut kota. Berarti apa yang menjadikan awan ini bergerak? Angin. Jadi angin yang disebar oleh Allah ke beberapa tempat sehingga terbentuklah apa namanya? Awan. Wan nasyirat, hujan yang Allah tebar ke beberapa penjuru bumi. Berarti semua ini yang ngatur siapa? Allah. Tapi dalam IPA seakan-akan itu adalah fenomena alam. Cobalah, pikirkanlah jemaah. Ini pelajaran tidak dikaitkan dengan iman. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan 3 ini berkaitan sama angin semua ini. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ulama yang lain mengatakan tidak. Semua 3 ini malaikat. Tuh, kalau malaikat gimana? Wal mursalati urfa, yaitu para malaikat yang diutus dengan membawa al-urf, yaitu apa? Kebaikan, dan malaikat itu datangnya secara gantian. Nah gitu. Kalau wal asifati asfa, berarti apa? Yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah ke bumi, dan turunnya malaikat itu sangat cepat seperti angin. Paham? Wan nasirati nasra berarti apa? Yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi tadi, dan turunnya sangat cepat sekali. Ngapain? Menebar wahyu. Menyebar wahyu. Urfa berarti bertahap. Menyebar apa? Kebaikan. Loh kan wahyu sudah tidak ada. Berarti membawa apa? Kebaikan. Kepada semua manusia. Dan itu ditebar. Malaikat ini ditebar. Berarti jumlah malaikatnya ya tak terhingga jemaah. Ini semua malaikat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan semua maknanya ini benar. Kenapa harus menguatkan ini yang ini? Enggak ada masalah kita mengatakan wal mursalati urfa, ini adalah angin yang Allah turunkan. Dan ini juga malaikat yang Allah turunkan. Dua-duanya membawa kebaikan, dan turunnya bisa secara apa? Bertahap, dan turunnya dua-duanya cepat, dan Allah tebar juga semuanya. Enggak ada masalah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Paham jemaah? Jadi pelajarannya apa buat kita?
Inilah luasnya ilmu, pentingnya kita belajar ilmu. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak bisa belajar tafsir ini dari mana logika kita. Faedahnya lagi yaitu tadi menunjukkan keagungan, kebesaran Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha agung, maha tinggi. Jika ini ciptaannya, bagaimana dengan pencipta? Tentu Allah zat yang maha agung, mulia, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia siapapun. Justru kewajiban kita bukan membayangkan, tetapi kewajiban kita adalah memuji, menyanjung, bertauhid, ibadah hanya kepada Allah. Sadari bahwa makhluk manusia, namanya manusia ini adalah makhluk Allah yang kecil. Yang keempat, fal fariqati farqa. Bagi yang mengatakan malaikat, berarti ini juga dikatakan apa? Apa? Malaikat juga. Bagi yang mengatakan deretan ini angin, berarti ini apa? Angin. Al-farq itu memisah, memilah. Berarti kalau angin berarti maksudnya apa? Angin yang apa? Angin yang dipisah-pisah sama Allah anginnya. Oh di sini, oh ini di sini, oh di sini. Oh di sini hujan, sini kagak. Ini hujan, sini enggak. Oh di sini angin gede, oh di sini enggak. Allah yang misah-misah. Bukan fenomena alam. Ini Allah yang berkuasa. Bagi yang mengatakan ini malaikat, berarti malaikat turun membawa kebaikan, apa? Malaikat ini memilah antara yang hak dengan yang batil. Ini yang hak, ini yang batil. Ini keimanan, ini kekufuran, ini tauhid, ini syirik, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Dipilah sama malaikat. Kemudian fal mulqiyati dzikra. Imam Ibnu Katsir, saya balik lagi ya. Imam Ibnu Katsir tadi mengatakan apa? Angin kan? Tapi beliau mengatakan ayat ini yang keempat ini khusus malaikat, kata Ibnu Katsir. Ayo, Anda nggak bisa, kok bisa Ustaz, kok mikir, ya sudahlah, jangan diotak-atik. Ya kan? Ibnu Katsir mengatakan ini malaikat. Karena malaikatlah yang mampu memilah-milah antara kebenaran dengan kebatilan. Atas izin dari ini yang dikasih rahmat, ini yang diazab. Ini yang dijaga, ini yang diazab. Ini yang dibimbing, ini yang dijaga, ini yang enggak. Setan yang menemani. Fal mulqiyati dzikra, sehingga yang ini mulqiyati dzikra. Al mulqi ilqa, apa ilqa ini artinya? Menyampaikan. Fal mulqiyat, yaitu para malaikat. Kalau ini semua mengatakan ini malaikat. Fal mulqiyati dzikra, yaitu para malaikat yang menyampaikan. Ilqa, menyampaikan. Menyampaikan apa? Zikr, az-zikr. Zikr itu apa? Al-Quran. Yaitu para malaikatlah yang menyampaikan wahyu, perintah Allah. Oh malaikat ini diperintahkan untuk ngatur hujan, ngatur ini, oh ini dikasih rezeki, oh ini begini. Semua kan malaikat yang membawa perintah Allah ini. Malaikat yang membawanya. Fal mulqiyati dzikra. Jadi menunjukkan pelajarannya bahwa malaikat itu memang apa? Ada. Wajib kita beriman dengan keberadaan malaikat. Bahwa malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah dan itu gaib di luar nalar kita semuanya. Memiliki tugas tertentu yaitu menjalankan perintah Allah
dan tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Jumlahnya sangat banyak sekali. Kita tidak ada yang tahu jumlahnya. Jadi kalau di sekolah dulu kita belajar apa? Malaikat ada 10. Kok bisa 10 ya? Dari mana malaikat jumlah 10 ini? Ya. Terus disebutin nama ini, nama ini, nama ini. Subhanallah, yang copy paste semua ini penulis ini. Fal mulqiyati dzikra. Inilah para malaikat yang membawa wahyu. Udhran au nudhra. Apa itu udhran? Udhur, bukan udhur loh ini. Udhran au nudhra. Al-udhru di sini maknanya adalah i'laman bil wahyi. Jadi zikir ini apa bentuknya? Malaikat menyampaikan wahyu. Apa bentuk wahyunya? Uzran, yaitu menyampaikan apa itu? Syariat, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Uzran juga bermakna menyampaikan pahala yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman. Nuzra di sini adalah ancaman. Malaikat juga menyampaikan ancaman kepada mereka yang melanggar hukum Allah. Menyampaikan berarti dari siapa? Dari Allah. Menyampaikan perintah kebenaran kepada orang yang beriman dan menyampaikan apa? Ancaman kepada siapapun yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna uzran, yaitu menyampaikan. Nuzran apa? Ancaman. Paham? Paham atau belum? Nah, itu tadi kan sumpah-sumpah. Sumpah tadi ada apa? Ada jawabannya kan? Ada kelanjutannya. Kayak tadi kita contohkan, demi Allah, terus dia diem. Demi Allah ngapain, Mas? Ya demi Allah, Mas. Nggak mungkin orang mengatakan. Mesti ketika dia sumpah, ada objek dari sumpahnya. Kan gitu kan? Objek dari sumpah, demi Allah dia begini, demi Allah saya begini, gitu. Berarti kan ada objeknya. Nah, di sini jawaban atau objeknya apa? Inilah objeknya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya semua yang menunjukkan bahwa ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Lalu Allah mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Ini jawabannya, ini objeknya. Innama tu'aduna lawaqi'. Apa tu'adun? Sungguh yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi. Apa yang dimaksud di sini? Hari kiamat. Bahwa manusia pasti akan wafat. Alam semesta pasti akan hancur. Manusia pasti akan dibangkitkan dari kuburnya utuh. Manusia pasti akan dihisab. Yang beriman mendapatkan surga, yang kufur mendapatkan neraka. Lawaqi' pasti itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Tidak akan mungkin meleset sedikit pun dari janji Allah. Dan sungguh indah kalimat ini. Innama tu'aduna lawaqi'. Pasti. Di sini double, ada innama, ada huruf lam. Menunjukkan penekanan bahwa apa yang Allah janjikan berkaitan dengan hari kebangkitan dari kubur, manusia akan dihisab sesuai dengan amalnya, pasti itu akan terjadi.
Lalu Allah menyebutkan fenomena-fenomena alam yang terjadi ketika janji Allah itu tiba. Ya, berarti apa faedahnya? Hari kiamat itu pasti ada kebangkitan, hisab, manusia pasti akan wafat. Sehingga artinya apa? Berpikirlah untuk hidup yang panjang nanti. Itulah kehidupan yang hakiki. Adapun sekarang, ini kehidupan untuk bercocok tanam. Man zara'a hasad. Siapa yang menanam, dia yang... Nah, inilah waktu untuk menanam, jemaah. Nanti untuk menuainya, itulah hari kiamat. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Apakah dia akan menuai kebaikan atau dia akan menuai apa? Azab. Lawaqi' pasti terjadi. Ya, kita dengarkan azan dulu. Ya, jadi inilah penjelasan para ulama pada ayat ini. Termasuk yang mendukung semua makna ini sah-sah aja, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi wal mursalati urfa fal asifati asfa fal nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. Ini adalah makhluk-makhluk yang Allah utus. Angin Allah utus. Malaikat Allah utus. Awan juga Allah utus. Para nabi dan rasul juga Allah yang mengutusnya. Semuanya urfa, membawa kebaikan. Dan rasul, nabi dan rasul pun diutus secara bergantian dan dijadikan Rasul SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Semua ini adalah utusan Allah, baik yang bersifat kauni, alam seperti angin, awan, hujan. Inilah awan. Apa ini bersifat alami. Bisa berbuah nikmat kepada kaum, hujan membawa nikmat, angin membawa nikmat. Ada pula yang berupa azab sebagai bentuk keadilan Allah kepada kelompok masyarakat yang kufur, maksiat. Adapun diutusnya para malaikat, nabi dan rasul pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Untuk menjelaskan kepada mereka wahyu. Malaikat diutus kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Malaikat juga datang kepada orang yang beriman untuk membawa kebaikan kepada orang yang beriman. Ya, begitulah. Sehingga ini semua Allah ingin mengatakan bahwa hari pembalasan itu pasti apa? Pasti ada. Siapa yang melaksanakan wahyu Allah, mengamalkan wahyu Allah dengan baik, maka dialah yang akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat semuanya. Tapi siapa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, mengingkarinya, maka azab pun akan menimpa dia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada yang nanya? Nunggu satu nanya, baru yang lain mau nanya. Silakan Pak yang di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin menanyakan tadi disampaikan Ustadz bahwa angin, hujan dan lainnya itu yang menurut ilmu pengetahuan alam adalah fenomena alam. Kemudian
di dalam pelajaran ini itu adalah semua kehendak Allah demikian. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ramalan cuaca yang selama ini dibuat oleh satu badan, dan memang kalau kita perhatikan lebih banyak benarnya daripada tidaknya, apakah itu termasuk menyelisihi Allah? Demikian juga orang yang menggunakan ramalan itu untuk keperluan sehari-hari, itu apakah juga berdosa demikian? Kemudian yang kedua, Ustadz. Satu dulu Pak. Oh baik Pak, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang ada dalam ilmu pengetahuan itu salah. Saya tidak mengeluarkan kata-kata itu sama sekali. Tapi kalau dikatakan bahwa apa yang terjadi ini adalah fenomena alam, itu salah Pak. Saya tidak mengatakan ilmu pengetahuan alam salah. Tapi saya mengatakan kalau itu fenomena alam salah. Paham ya? Kenapa? Karena yang menentukan, yang mengatur, yang mengendalikan adalah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur. Kemudian yang berikutnya, jika Anda mempelajari secara ilmu, pengetahuan, dengan kaedah-kaedah ilmu yang baku, ya, dengan teori-teori yang baku yang telah ditetapkan, maka itu adalah hal yang sah aja, silahkan. Bahwa jika terjadi angin berasal dari sudut ini, dengan kecepatan angin dari sudut ini, maka akan melahirkan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan-pengamatan yang cukup lama, bertahun-tahun para ilmuwan mengamati itu. Ya. Seperti layaknya dokter. Jika timbul gejala A, B, C, D, maka kemungkinan Anda terkena penyakit ini. Tentu ini adalah pengamatan yang bertahun-tahun lamanya. Ya, bukan bangun tidur terus punya begitu, tidak. Ini pengamatan, analisa, dan memang langsung pada diri orang yang terkena penyakit itu. Apakah ini salah kesimpulan itu? Tidak, Pak. Ini ilmu manusia. Kita bisa membenarkannya. Tapi kalau itu dikatakan bahwa ini ada karena sebuah proses, ya salah Pak. Ilmu Anda memang benar, tapi itu ada karena Allah yang mengendalikan. Bukan karena ada dengan sendirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh BMKG itu adalah ilmu. Bermanfaat. Ya, manfaat. Untuk manusia. Untuk kita semuanya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada kalian tentang bulan-bulan. Katakan bahwa bulan ini adalah waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk menentukan waktu buat kita. Berarti boleh dong, boleh, nggak apa-apa. Ilmu pengetahuan itu manfaat buat kita. Dipelajari kalau memang untuk kemaslahatan orang banyak dapat pahala, Mas. Tapi itu tadi, jangan dikatakan bahwa ini ada dengan sendiri atau ada karena fenomena alam. Bisa mengkufuri sang pencipta. Allah yang mengatur. Tapi secara ilmu pengetahuan begini, Mas. Inilah yang harus kita tanamkan sebetulnya. Inilah tauhid, inilah keimanan bahwa yang ada di alam itu Allah yang mengatur. Berarti semakin orang mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan keimanan justru akan menjadikan iman dan tauhid dia semakin kuat. Tapi kalau dibuang dari unsur iman akan menjadikan dia kufur nanti sama Allah. Menganggap dirinya lah yang mampu, menganggap alam ini tidak ada campur tangan Tuhan. Waduh, jadi kufur akhirnya. Ya, kecuali orang yang mengaitkan umpama nasib seseorang dengan fenomena alam. Nah ini rumusnya dari mana? Rezekinya dia dikaitkan dengan bintang. Lah urusan rezeki sama bintang, sekolah mana yang ngajarin? Rumusan mana?
Kalau nasib kamu ini, bintang kamu ini, bintangmu ketek mas, berarti kamu doyan makan pisang mas. Ini rumus dari mana? Ini korelasinya apa? Dalam ilmu pengetahuan juga tidak ada. Yang ada dalam ilmu primbon. Nah ini yang namanya apa? Syirik. Anda pakai gelang. Gelang apa? Ini gelang magnetik pak. Gelang ini akan melahirkan adanya menarik energi alam, menggabungkan dengan energi tubuh Anda, menjadikan peredaran darah Anda. Ya enggak butuh kedokteran toh mas. Ya buka aja jualan di depan RSCM situ biar enggak ada yang ke rumah sakit. Kan logis pakai akal pak. Nah ini yang dikategorikan hal-hal yang syirik. Ya, bedakan antara memang ilmu pengetahuan yang didasarkan atas sebuah penelitian-penelitian yang dalam dan panjang dengan hasil dari mimpi dan pengamatan para dukun. Terus dituangkan dalam primbon-primbon. Nah ini syirik ini. Ya, jangan disamakan. Barakallahu fiik. Yang kedua tadi apa Pak? Izin untuk yang kedua di luar tema barang itu. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya apabila seorang ustadz yang mempunyai pesantren yang cukup besar, kemudian mengatasnamakan untuk kemaslahatan umat, maka dia mengabaikan hak orang lain. Misalnya dia harus membayar sewa tapi tidak dilakukan. Demikian Ustaz. Apakah ada dalil khusus sehingga orang yang mengatasnamakan kemaslahatan umat tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah atau kekhususan demikian. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Saya tidak tahu apakah ini sebuah pertanyaan atau sebuah curhat. Nah, tapi yang jelas saya akan menjawab berdasarkan apa yang disampaikan. Ya, sesama manusia juga punya kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban. Rasulullah SAW mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah kezaliman karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengatakan man zalama shibran minal ardi tawaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanahnya orang, bangunannya orang, haknya orang diambil, walaupun satu jengkal, artinya walaupun itu sangat kecil, tawaqahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan azab dia di akhirat nanti disebabkan itu. Apa bentuk azabnya? Allah menyuruh dia untuk membawa barang atau benda atau aset yang dia ambil dengan cara yang tidak zalim itu. Disuruh bawa dan disuruh gotong di hari kiamat nanti. Lalu barang itu akan diikatkan dan dicekikkan di leher dia pada hari kiamat nanti jemaah. Jadi inilah beratnya urusan dengan sesama manusia. Ya, mau siapapun dia, ya, maka inilah ancaman beratnya. Ya. Jadi berhati-hatilah ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengkhianati amanat Allah, yaitu tauhid. Jangan mengkhianati amanat Rasulullah SAW, yaitu apa? Menjalankan sunnahnya, petunjuknya. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Padahal kalian sadar bahwa ini bukan punya kalian, kenapa diserobot? Ini bahaya nih. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ada. Silakan. Kayaknya yang pakai kacamata itu mau nanya tapi takut-takut.
Oh enggak. Ada lagi? Fadhal. Belakang ini duluan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Yang jadi pertanyaan Ana, kenapa bisa seperti itu gitu, maksudnya urutannya dan juga panjang gitu Ustaz. Apakah Al-Baqarah itu berturut-turutnya atau terpisah-pisah gitu Ustaz? Jadi pertanyaannya, wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Lantas kenapa kok jadi surat Al-Fatihah yang pertama? Pertanyaan yang sama mirip persis. Pada kemarin saya mengisi kajian online yang bertanya satu jamaah dari Jerman. Bukan pakai bahasa Jerman jamaah, yo ndak ngerti ya nanya jamaah. Wong Depok tinggal di Jerman. Jadi, nanya dengan pertanyaan persis seperti ini. Saya jawab begini. Orang makan itu ada hidangan pembuka. Terus hidangan utama penutup. Ya kan? Pembuka itu biasanya apa bentuknya? Buah atau apa gitu kan? Penutupnya biasanya apa? Agar yang manis-manis gitu kan? Yang ngatur siapa? Siapa masih ngatur? Apa salah kalau ente agar ditaruh di depan? Kalau dalam dunia restoran salah parah itu mas. Coba nanya sama restoran. Yang nyuruh siapa mas? Tapi enggak ada itu. Kita berjalan mas. Ya kan? Ini cerita hanya keseharian aja. Al-Quran. Kenapa Anda pertanyakan Al-Quran? Sedangkan yang urusan restoran enggak Anda nanya sama. Kenapa inti nanya? Anda nanya sama itu. Kenapa mas Anda nanya? Iya Ustadz ya, kenapa? Bingung diri dia. Kenapa urusan Al-Quran inti pertanya-tanyakan? Giliran inti makan inti nggak pernah nanya. Kenapa makan puding diakhirin? Coba tanya dong ke restoran sono. Syaitan berusaha untuk apa jamaah? Taswish, merusak pola pikir kita dengan Al-Quran. Ini jawaban. Jawaban berikutnya. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha tahu bagaimana Allah mengatur risalah ini. Siapa yang menentukan ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memang turun farqan. Itu apa? Bertahap. Seperti yang kita jelaskan kemarin kan. Bertahap Allah menurunkan Al-Quran. Yaitu apa? Satu ayat sesuai dengan kondisi, kejadian, pertanyaan, kasus. Yang ngurutin siapa? Kita pun sering dengar kalau di bulan Ramadan bahwa malaikat Jibril kalau bulan Ramadan tadarus sama, lu kan yang nurunnya kan ayat-ayat. Lu apa yang ditadarusin? Kalau mau nanya, berarti yang ditadaruskan oleh Jibril itu apa? Al-Quran. Artinya apa? Urutan Al-Quran. Urutan Al-Quran. Paham? Jadi yang ngajari, yang nurunin Quran, ayat demi ayat siapa? Allah. Lewat malaikat. Setelah itu Allah pula yang mengurutkan ayat-ayat ini menjadi sebuah kumpulan surat-surat. Dan Allah pula yang menempatkan surat-surat ini, mana yang di depan, mana yang pertama, mana yang kedua. Allah pula. Bagaimana? Dengan cara mengajarkan dan membacakan itu kepada siapa?
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cuma tidak membacain aja kepada kalian berkaitan dengan surat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Karena saya bacakan sebentar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, beliau mengatakan Umar bin Hafs bin Ghiyath memberitahukan kepadaku, ayahku memberitahukan kepadaku, yaitu Hafs bin Ghiyath, A'mash memberitahukan kepadaku, dan seterusnya. Ibrahim dari Aswad, dari Abdullah ibnu Mas'ud bercerita, bainama nahnu ma'an Nabi SAW fi gharin biminan. Saat itu kita berada di sebuah gua di Mina. Idh nazalat alai, tiba-tiba turun kepada Rasulullah SAW. Perhatikan ini. Tiba-tiba turun kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Wal mursalat. Surat mursalat ini. Kemudian, fa innahu la yatluha. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat al-mursalat. Wa inni la atalaqaha min fi. Saya belajar surat ini dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna fahu laradbun biha. Sungguh mulutnya, suaranya Rasulullah SAW itu sangat merdu, sangat indah sekali. Jadi Rasulullah SAW mendengar dari siapa? Jibril yang ngasih tahu, oh ini loh surat mursalat namanya. Ini urut-urutannya, dibacakan kepada Rasulullah, didengar para sahabat, langsung hafal. Para sahabat membacakannya kepada tabi'in, muridnya. Tabi'in membacakan kepada tabi'in. Makanya muncullah kita sekarang dengar, oh ini syekh ini qori Quran. Dia dapat sanad. Sanad itu apa? Dari mulut gurunya dapat dari mulut gurunya dari mulut gurunya, sampai tabi'in, sampai sahabat. Itu namanya bersanad bacaannya. Jadi siapa yang bikin urut-urutan Quran? Allah. Kenapa Al-Fatihah taruh di depan? Enggak tahu. Kenapa engkau enggak Iqra? Enggak tahu. Terus ya enggak perlu kita pertanyakan karena enggak manfaat. Ya, saya perjelas begini biar tidak terjadi kerancuan berpikir pada Anda. Sehingga nanti setan yang masuk. Berarti Quran dengan urutan Al-Fatihah ini siapa yang bikin? Berarti ini nggak valid harusnya. Nah, setan se-RW masuk otakmu, nak. Ada lagi yang nanya, silahkan. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz agak keluar dari tema sedikit. Di hadis sering ditemukan ungkapan seperti bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Tak berani berspekulasi. Belum dilihat penjelasan para ulama seperti apa. Ya. Spekulasi dari pikiran saya bahaya. Wallahu alam. Ada lagi? Tuh kan sekali nanya terus banyak. Dari tadi suruh nanya nggak mau. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kita ini kan, masyarakat kita ini kan kebanyakan percaya sama dukun. Nah, bagaimana itu mengenai perdukunan seperti bisa memindahkan hujan atau menahan hujan? Udah itu ada juga pejabat-pejabat kita ini percaya dengan penasehat spiritual itu. Bagaimana hukumnya gitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukunnya nggak bisa nasihati dirinya Pak. Kok bisa jadi penasehat orang sedangkan dia tidak bisa menasehati dirinya. Mindahin hujan. Kenapa nggak rumahnya aja dipindahin Pak? Kenapa nggak hujan itu
jauh dari rumahnya. Kenapa rumahnya kena hujan? Kenapa kampungnya kena hujan terus? Kenapa kampungnya kebanjiran? Kenapa? Pindahin aja hujannya ke tempat yang lain biar kampungnya tidak kebanjiran. Ini menunjukkan apa, Pak? Gajah naik becak kelihatan apanya, Pak? Kelihatan apanya, Pak? Enggak kali ya. Ya bohong lah, mana ada gajah naik becak, Pak? Ya, dia bisa pesugihan. Lah kalau pesugihan kenapa nggak buat diri kamu sendiri aja biar kaya? Kenapa kamu buka praktek? Tapi fenomenanya masyarakat kita banyak yang percaya begitu, Ustadz. Ya begitu, Pak. Yang bego banyak, Pak, daripada yang pintar, Pak. Ya, jadilah kita manusia yang pintar. Karena tidak semua yang di depan kita ini, masyarakat kita ini pintar. Ya kan, kok percaya? Dikibulin, Pak. Ya, na'udzubillah. Dan percaya sama dukun itu syirik besar. Belajar perdukunan, percaya sama mereka itu bisa murtad, keluar dari Islam, Pak. Bahaya. Tapi kita tidak boleh memvonis orang. Kamu percaya sama dukun lo, kamu murtad lo, tidak boleh, Pak. Urusan menghakimi, urusan dia sama kewajiban kita nasihat, Mas, jangan percaya. Percaya bisa murtad lo, hati-hati. Kita menjelaskan hukum, ya. Siapa lagi tadi ada yang di sini? Siapa tadi? Silakan, Mas. Supermarket di mana di situ dijual juga. Pertanyaan diulangi. Ya, lanjutin aja pertanyaan. Bolehkah kita memasok atau menjual barang yang halal seperti sayur atau buah ke resto atau supermarket di mana di situ juga jual barang haram seperti komer atau makanan haram gitu, Ustaz? Ya, ini masalah muamalat. Ya, sebetulnya bisa ditanyakan kepada Ustadz yang memang kompeten di bidang itu, kayak Ustadz Irwandi, Ustadz Aminur Ba'id, hafizahumullah ta'ala. Tapi para ulama membagi perusahaan itu 3. Perusahaan murni haram, perusahaan murni halal, dan perusahaan yang bercampur. Ya, perusahaan murni apa? Haram, murni haram, riba, atau investasi dan pemodalannya haram 100%. Kemudian yang kedua, ada perusahaan yang murni apa? Halal, modalnya memang murni dari kantong dia, jualannya jualan produk apa? Halal dan sebagainya. Ada perusahaan yang campur baur, ada halalnya, ada haramnya di dalam satu perusahaan ini. Nah, para ulama membahas apa hukumnya bertransaksi atau membeli saham perusahaan ini atau bekerja sama dengan perusahaan yang kalau pertama jelas haram, kalau yang kedua pasti halal, kalau yang ketiga bagaimana hukumnya? Di sini para ulama fikih kontemporer berselisih pandang. Ada yang mengharamkan sebagai bentuk kehati-hatian, diharamkan jangan gitu. Sebagian mengatakan Anda hitung antara yang dijual barang haram dengan barang halalnya lebih banyak mana gitu. Berapa persen dia menjual produk haramnya. Kalau dia menjual produk haramnya sedikit berarti apa? Anda boleh, tidak ada apa-apa Anda menjual kepada mereka dan bekerja sama dengan mereka. Ya. Wallahu a'lam. Nanti lebih tajam ditanya ke mereka yang ahli di sini. Ada lagi yang terakhir tadi. Jadi ada 3 yang angkat tangan, bubar. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.